Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Jadi kesempatan kali ini saya akan membuat video materi tentang mempraktekkan penerapan if pada Android. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan materi yang sudah ada pada slide yang dibagikan oleh senior saya, yaitu Pak Dewa Gede Agung Pandawana. Nah, di sini kita bisa lihat interface yang kita butuhkan adalah sebagai berikut. Jadi ada 1 2 3 4 buah atau 5 buah edit text, kemudian 2 buah button reset dan hitung, kemudian ada text view sebanyak 5. Nah, di sini kita akan mengerjakannya dengan Eclipse. Nah, kita langsung saja menuju Eclipse-nya. Oke, kita sudah ada di layar Android Developer Tools dari Eclipse. Pertama, kita buat project baru, file new, Android Application Project. Di sini kita masukkan nama project kita. Saya kasih nama belajar if. Di sini untuk minimum required SDK, target dan sebagainya saya set default seperti ini. Untuk informasi, ini adalah minimum sistem operasi yang harus terinstall pada smartphone sehingga bisa diinstal aplikasi yang sudah kita buat ini. Terus saya klik next. Di sini kita menentukan workspace-nya. Terus next. Di sini kita menentukan launcher icon-nya. Di launcher icon ini yang nantinya akan menjadi icon saat aplikasi kalian sudah diinstal pada smartphone. Saya set default saja, kemudian saya klik next. Terus saya pilih blank activity. Terus saya klik next. Saya kasih nama activity name-nya main activity. Kemudian layout name-nya activity underscore main, di mana ini adalah file.java dan ini adalah file.xml-nya nanti. Kita klik finish. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, kita sudah melihat tampilan awal aplikasi kita. Pertama, kita hapus dulu text view yang sudah tersedia di sini. Nah, di outline. Kemudian untuk kali ini saya akan menggunakan layout linear layout. Saya akan ubah layoutnya. Kita ubah layoutnya di sync layout. Kita pilih linear layout horizontal. Oke. Sebentar, harusnya saya pilih yang vertikal. Orientation vertikal. Nah, tujuan saya menggunakan linear layout agar saya lebih mudah dalam menempatkan komponen-komponen. Jadi linear layout ini dia layoutnya basisnya adalah garis lurus. Jadi kalau kita pilih dia menjadi baris, dia akan garis lurus setiap komponennya dalam satu baris. Jika kita set kolom, dia akan mengikuti satu kolom tersebut. Nah, di sini kita kasih nama dulu, namanya konten. Kemudian kita tambahkan lagi layout. Kita tambahkan vertical layout di sini. Ini kita kasih nama header. Kemudian kita buat layout satu lagi. Body. Nah, kita sudah siap dengan layoutnya. Nah, di sini di header kita tambahkan satu buah text view pada header. Nah, di sini kita ganti namanya dulu, toko rindu pembeli.
header ini kita bisa set lebarnya maupun tingginya. Layout width wrap content itu artinya dia akan mengikuti kontennya dia, ukurannya. Match parent dia akan menyesuaikan dengan bidang dari aplikasi ini atau bidang layarnya. Kemudian layout height itu tingginya kita set wrap content agar dia mengikuti tingginya kontennya, atau kalau mau diganti bisa di sini ada kita set dia misalnya 150 dp. Nah, otomatis panjangnya tingginya segini. Jadi kalau kita kecilkan di sini boleh, dia akan menyesuaikan. Nah, di sini kita akan tentukan ukuran text view-nya. Jadi di sini kita bisa campur-campur mau pakai di graphical layout atau di code layoutnya atau secara codingnya, jadi tidak ada batasan. Kita akan set ukurannya, text size kita set 32 dp. Kemudian kita simpan, kita lihat hasilnya di graphical layout. Nah, di sini ukurannya. Kemudian kita tambahkan lagi komponen di bawahnya. Pertama, agar dia menjadi rapi seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan buat linear layout lagi, tapi di sini yang horizontal, jadi dia akan membentuk kolom. Saya taruh di body. Di sini saya kasih namanya adalah layout JML barang. Nah, di sini kita balik ke layout. Di sini kita tambahkan text view. Kemudian kita tambahkan text fill. Nah, untuk text view kita kasih nama. Ini kalian bisa tekan komponennya untuk ganti nama, terus tekan F2, maka akan muncul seperti ini. Kita ganti nama jumlah barang untuk teksnya. Nah, di sini edit teksnya sesuai dengan yang di slide. Dia jumlah barang. Oke, jadi ini pada slide yang sebelumnya. Jadi kurang lebih layoutnya seperti ini. Selanjutnya kita lanjut lagi kembali ke layar Eclipse. Oke, mari kita lanjutkan memberikan nama komponen edit text ini. Kita kasih nama txt.jml. Maaf, txt.jml. Nah, kemudian satu layout sudah jadi. Maaf, saya salah, bukan teksnya. Yang harus diubah adalah ID-nya. txt.jml. Untuk teksnya kita akan hilangkan terlebih dahulu di sini. Nah, sudah menjadi satu buah baris layout untuk jumlah barang. Nah, di sini kita bisa copy. Kita klik Ctrl C, kemudian klik body, Ctrl V. Nah, di sini kita bisa dapatkan satu set layout. Kita tinggal order posisinya. Nah, di sini kita ganti namanya dengan harga barang. Kemudian di sini kita ganti ID-nya txt hrg. Nah, di sini kita bisa lihat ada perbedaan lebar. Ini karena ukuran dari setiap komponen text view ini kita set width-nya adalah
wrap content. Untuk mengubahnya kita bisa klik 2 kali. Widthnya yang awalnya wrap content kita bisa set 120 dp misalnya untuk jumlah barang, kemudian untuk harga barang 120 dp Ctrl S, dan hasilnya jadi ukurannya bisa menjadi sama. Jadi itulah kelebihan dari kita menggunakan linear layout. Jadi dia akan terpatok pada satu buah layoutnya tersendiri. Jadi di sini kita sudah set static untuk size-nya, maka yang lain kalau dia mengikuti match parent maka dia akan mengisi space yang tersisa dari yang sudah diambil oleh komponen yang sudah di set static. Oh ya, sebelumnya kita juga ganti nama ini, kita kasih namanya HRG barang layout. Kemudian kita buat layout lagi, kita copy, kita taruh sebelah di body. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan text field lagi ataupun barang. Di sini kita akan menggunakan button. Button kita masukkan di sini. Nah, button teksnya adalah hitung. Kemudian untuk ukurannya kita akan buat ukuran dia memenuhi space yang tersedia. Jadi kita layout width-nya match parent, layout height-nya match parent juga. Bukan ini, sebentar, kita pastikan klik buttonnya, kemudian layout width-nya match parent. Nah, maka dia akan memenuhi layout yang sudah disediakan. Selanjutnya kita tambahkan lagi 3 komponen. Ini kita Ctrl C, di body kita klik Ctrl V, kemudian kita drag, kita order taruh di bawah. Di sini sebelumnya agar tidak bingung kita ganti namanya hitung layout. Dan di sini kita kasih ID-nya harga total. Harga total layout, harga total layout. Untuk di sini kita F2 harga total. Di sini kita kasih ID-nya adalah add txt hrg total. Kemudian kita akan munculkan lagi copy, klik body V, kita tarik ke bawah. Untuk di order dia paling bawah. Sini kita kasih nama harga diskon layout. Harga diskon. Terus ini kita kasih ID-nya txt hrg diskon. Kemudian kita copy lagi, kita kasih nama ID-nya adalah total bayar layout.
total bayar. Sini edit ID, add txt harga total bayar. Kemudian kita copy paste. Date ID di sini kita kasih nama tombol reset layout. Ini kita tidak perlu, kita akan tambahkan satu buah button reset. Reset, kemudian ID buttonnya kita ganti, kita kasih nama btn reset. Oke, untuk layoutnya kita sudah jadi. Nah, di sini kita akan balik lagi ke slide. Nah, di sini kita akan membuatkan aturan pada tombol hitung. Jadi kita punya aturan yaitu diskon 20% jika harga total antara Rp100.000 sampai Rp500.000. Kita akan berikan diskon 40% jika harga total antara Rp500.000 sampai Rp1.000.000. Dan diskon 50% jika harga total di atas Rp1.000.000. Nah, tentunya ketika kita mendengar perintah untuk membuat aturan jika, maka yang kita gunakan pada pemrograman adalah klausa if. Selanjutnya kita akan langsung praktekkan untuk menambahkan if pada tombol hitung. Nah, untuk menambahkan perintah if, jadi kita harus mengetikkan code pada file.java-nya. File.java-nya itu ada di src. Nah, di sini kita tidak menemukan jendela project tree atau struktur folder project kita. Jika ada teman-teman mengalami hal serupa, itu bisa kita klik window. Di window kita pilih show view navigator. Nah, di navigator kita pilih folder kita src com example belajar if. Oke, ini adalah file main-activity.java, dimana dalam main-activity.java ini kita sudah tentukan bahwa content view dari main.java ini adalah activity_main, yaitu activity_main.xml yang sudah kita buat tadi. Nah, di main-activity.java itu fungsinya memberikan perintah-perintah logik yang akan dijalankan oleh aplikasi. Jadi pertama kita tambahkan terlebih dahulu deklarasi variabel. Kita buat variabel edit text add txt gml, kemudian add txt harga, add txt harga total, kemudian add txt harga diskon, add txt total bayar.
kemudian kita juga tambahkan variabel btn hitung btn reset. Maaf sebelumnya, mungkin ini bukan variabel, lebih tepatnya dikatakan objek. Jadi kita buat objek ini untuk menampung atau mengelingkan perintah-perintah yang dikirimkan dari file XML itu. Nah, di edit text ini kita berwarna merah, itu disebabkan karena button ini tidak dikenali. Tekan Ctrl Enter, kita nyatakan bahwa dia adalah sebuah Android widget. Ketika kita pilih dia adalah sebuah Android underscore widget, maka sistem akan otomatis melakukan import Android widget button dan Android widget edit text. Jadi sekali lagi saya tekankan, jika ada yang berwarna merah bagian bawah, itu ada kemungkinan variabel itu tidak dikenali atau objek tersebut tidak dikenali. Salah satu pertolongan pertama pada garis merah adalah menekan Ctrl spasi. Maka di sana akan ada saran untuk menghindari error tersebut. Kemudian di sini kita baru membuat variabel integer JML, HRG, kemudian total. Selanjutnya double diskon HRG, diskon total bayar. Nah, pertanyaannya, kenapa yang JML harga dan total itu integer, sedangkan HRG, diskon dan total bayar double? Itu dikarenakan nanti dalam proses perhitungan diskon itu ada persentase, di mana persentase itu ada proses membagi, sehingga kemungkinan akan ada bilangannya pecahan, sehingga tipe data yang kita siapkan adalah tipe data pecahan, yaitu double. Kemudian selanjutnya kita akan set objek edit text dan button sudah kita buat di main.java dengan komponen yang ada di activity_main.xml. Nah, kita menambahkannya di bagian onCreate. Jadi onCreate ini adalah sebuah metode yang dijalankan oleh main activity.java saat pertama kali aplikasi ini di load atau objek ini di load. Jadi kita add txt JML, kita tentukan bahwa dia adalah objek edit text, mana dia akan mendengarkan atau melisten perintah-perintah yang diberikan kepada komponen yang ada pada view. Kita set komponennya adalah id.add_txt_jml. Nah, add_txt_jml ini adalah komponen yang kita set di activity main.xml. Kita lihat bersama add_jml. Nah, di sini android.id add+id add_txt_jml. Di sini kita find by id r.id add_txt_jml. Apakah variabel objek ini harus sama dengan di sini? Jawabannya tidak. Jadi tidak harus sama namanya edit_txt_jml, maka disini tidak. Ini saya sengaja men-set sama saja dulu untuk belajar. Jadi kalau teman-teman ini boleh namanya edit_txt_jumlah, di sini JML tidak masalah, asal benar di setnya bahwa ini adalah ini pada komponen. Kemudian kita masukkan add txt harga, edit text, find view by id r.id. Di
sini akan otomatis muncul komponen-komponen yang sudah kita tambahkan di XML yang ID-nya sudah kita set. Harga nih, nah, kemudian kita copy saja txt harga total. Nah, kenapa tidak ada add di sini? Mari kita cek ke XML-nya. Kita lihat txt total, kita klik 2 kali, add txt hrg total. Ini kita copy, add txt harga total, kemudian add txt harga diskon sama dengan edit text, find view by id, r.id add txt harga diskon, kemudian add txt total bayar, kita copy saja. Oke teman-teman, jikalau ada kondisi ketika kita control space di sini tidak ada, padahal di sini sudah kita tambahkan, pastikan semuanya sudah disimpan atau Ctrl S. Jadi tidak ada bintang lagi di sini. Jika sudah disimpan, maka dia akan otomatis muncul di sebelah sini. Kemudian kita tambahkan button hitung, itu kita linkkan dia find view by id r.id.btn. Nah, kenapa button itu tidak ada? Mari kita cek bersama. Di button hitung kita klik 2 kali. Nah, namanya masih button 1. Jadi kita ubah dia button btn hitung. Ingat Ctrl S, simpan agar di sini ketika kita memanggilnya Ctrl space, nah maka akan muncul button hitung. Kemudian button reset, find view by id r.id. Button reset. Jangan lupa Ctrl S. Mari kita periksa kenapa dia error. Nah, ini karena dia tidak dikenali. Di sini dia case sensitive. Jadi huruf kapital R itu dianggap berbeda dengan non kapital btn reset. Kita ganti. Nah, kameranya hilang. Oke, langkah selanjutnya kita sudah menentukan objek pada main activity Java, komponennya apa pada .xml-nya. Selanjutnya kita akan berikan metode atau prosedur pada aksi tekan tombol button reset. Jadi ketika button reset itu diklik, kita akan berikan beberapa set perintah. Jadi yang kita lakukan pertama adalah button reset dot set on click. Nah, set on click listener. Jadi kesalahan saya tadi adalah saya menaruh set on click listener itu di luar dari on click. Jadi teman-teman jangan sampai salah. Di btn
reset dot. Nah, di sini ada beberapa pilihan, mau ketika tombol itu di drag, ketika tombol itu di fokus atau on fokus, disorot, dan seterusnya. Teman-teman bisa pilih di sini. Yang pasti sekarang kita akan fokus di set on click listener. Sini kita new view dot on click listener. Nah, kita buat yang rapi. Jadi kita akan memberikan perintah. Kita ketikkan di bagian sini, ketika diklik tombol reset, add txt harga dot set text itu menjadi kosong. Kemudian add txt gml dot set text itu kosong juga. Add txt harga total dot set text add txt harga diskon dot set text, kemudian add txt total bayar dot set text. Nah, jadi ketika tombol button reset diklik, dia akan reset semua nilai yang ada pada komponen. Sini kita akan buat sedikit menjorok agar lebih rapi. Ini merah, jangan lupa titik koma. Nah, setelah button reset, telah kita berikan perintah set perintah pada button reset, kemudian kita tambahkan perintah pada button hitung. Button btn hitung dot set on click listener, set on click listener new view dot on click listener. Oke, pertama kita ambil nilai yang diinputkan oleh user pada txt jumlah. Jadi ceritanya user memasukkan jumlah, kemudian harga berapa, kemudian hitung. Nanti aplikasi akan mengeluarkan hasil perhitungan pemberian diskon. Nah, di sini kita ambil terlebih dahulu nilainya, string txt gml sama dengan edit text add txt gml dot get text dot to string. Sebentar, ini kita perlu kurung tutup karena dia adalah satu bagian edit text HTML. Kemudian string kedua kita buat, kita ambil variabel txt hrg kita gunakan untuk menampung nilai yang diinputkan pada harga. Text dot to string. Sebelum ketinggalan kita tambah titik koma ya.
Nah, di sini kemudian kita akan lakukan pengujian. Pengujian pertama yang kita lakukan adalah apakah JML atau jumlah itu kosong atau tidak. Nah, jadi kembali lagi, kenapa ketika saya tampung nilainya tidak langsung saja integer atau double? Karena ada kondisi inisiasi awal dari komponen tersebut dijalankan adalah teksnya kosong. Nah, jika itu kita convert menjadi integer, maka kosong itu akan menampilkan error karena tidak ada value berupa numeric yang bisa dikonvert ke integer. Jadi yang kita tangkap dulu adalah stringnya. Sekalian di sini juga kita akan mengecek apakah dia kondisinya kosong atau memang ada karakter. Jadi kita akan tambahkan if statement di sini di kondisi tanda seru txt jml.equals jika teks jumlah tidak, ini adalah tidak, equals itu sama dengan kosong. Jadi jika txt jumlah tidak sama dengan kosong dan txt harga equals, maka kita jalankan perintahnya. JML sama dengan, nah di sini baru kita lakukan konversi dari string to integer. Jadi masih sama dengan di Java ya, karena kita menggunakan Java di sini integer dot parse in txt jml. Jadi tadi variabel txt jml itu telah menampung teks yang ada pada teks jml dalam tipe data string. Nah, karena kita akan melakukan perhitungan, maka string tersebut kita harus convert menjadi angka. Dan kita ambil harga txt harga total sama dengan JML dikali RG ya. Nah, selanjutnya di sini baru kita masukkan kondisinya, kondisi pendapatan, kondisi diskon yang didapatkan. If total lebih besar sama dengan 1 juta, maka disknya atau diskonnya adalah 0,5 alias 50%. Else if, karena kita ada lebih dari satu kondisi, maka kita gunakan if majemuk atau percabangan majemuk. If total lebih besar sama dengan 500.000, maka diskonnya adalah 0,4. Else if total lebih besar sama dengan 100.000, maka diskonnya adalah 0,2.
diskon 0,2, kemudian else selain daripada itu maka diskonnya adalah 0. Ini kita save, kita cek ini kenapa dikatakan error. Kita perhatikan bracket tutupnya apakah sudah benar. Kita baca pesan errornya, syntax error to complete class body. Nah, berarti kita tadi kekurangan kurung tutup. Nah, setelah kita melakukan pengecekan kondisi diskon yang didapatkan, kemudian kita hitung harga diskonnya. Harga diskon sama dengan total dikali dis. Kemudian total bayar sama dengan total dikurangi harga diskon. Selanjutnya kita set nilai yang sudah kita dapatkan dari fungsi ini, kita set ke tampilan halaman activity_main.xml. Jadi view di usernya itu angkanya langsung berubah. Add txt harga total .setText kita set dia song dulu plus total, kemudian add txt harga diskon .setText plus arg diskon, terus add txt harga total .setText plus total bayar. Kita save. Untuk memastikan ini berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan kita lakukan debugging untuk ngetes menjalankannya di Android device. Kita jalankan Android virtual device nya, kita klik kanan run as Android application. Nah, ini Android virtual device nya. Kita coba jumlah barang 40, harga barangnya 55.000. Harga totalnya harga diskon lah. Jadi ini ada yang tidak sesuai. Mari kita cek kembali di codingnya. Ada harga total ya sudah, harga diskon ya. Wah, ini harga total lagi. Berarti di sini add txt harga. Sebentar, kita lihat di activity main. Ini total bayar, ID-nya adalah harga total bayar. Edit text harga total, namanya edit text total bayar, tidak ada harga. Run as, kita jalankan kembali. Run as Android application. Ini dia.
Oke, mari kita coba kembali. 40, 55.000, hitung. Nah, harga totalnya adalah 2.200.000 karena dia belanja lebih dari 1 juta, maka dia mendapat diskon 50%. 50% dari harga total adalah 1.100.000, maka total bayarnya adalah 1.100.000. Kemudian kita tekan tombol reset. Nah, dia akan mengkosongkan semua isian teksnya. Oke, sampai di sana kita praktikum untuk belajar if-nya. Jadi untuk materi selanjutnya akan saya sambung pada video materi setelah ini.